Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Teman-teman yang saya banggakan, dimanapun teman-teman berada, bertemu lagi di channel saya, Jimatul Arabi, Jimatul Channel. Ya, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbagi ini kita bisa belajar, ya, walaupun dengan virtual seperti ini. Dan kali ini saya akan mengajarkan atau berbagi pengalaman atau mengamalkan ilmu apa yang menjadi teman-teman butuhkan ketika belajar bahasa Arab. Ya, khususnya bagi pemula ini belajar bahasa Arab merasa sulit. Sampai anak-anak itu tidak mau belajar bahasa Arab karena bahasa Arab itu terasa sulit. Padahal kalau teman-teman bisa mencermati, bisa mengikuti dengan baik, yang penting teman-teman ada keinginan untuk belajar bahasa Arab, itu insya Allah ya tidak akan terasa sulit ya. Dan kali ini saya akan mencoba memberikan ilmu bahasa Arab ya, walaupun sedikit-sedikit ya, nanti kita tambah lagi di part 2, part 3, dan part 4 dan lain sebagainya lah ya. Yang mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Baik, ad-darsul awal ya, tapi sebelum masuk ke pelajaran pertama saya akan tanya dulu rekan-rekan atau teman-teman semua, kaifa halukum? Pasti kalau yang tahu artinya kaifa halukum, bagaimana kabar kalian ya. Jawabannya alhamdulillah ana bi khair ya, saya baik ya, saya alhamdulillah saya dalam keadaan baik. Itu salah satu al-muhadas atau muhadas atau percakapan yang biasanya dilakukan ketika mengawali pembelajaran bahasa Arab ya. Baik, kita mulai saja. Ad-darsul awal, pelajaran pertama. Pelajaran pertama yaitu tentang adawatul istifham. Adawatul istifham. Apa itu adawatul istifham? Artinya kata tanya. Nah, biasanya di dalam percakapan, di dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari kata tanya dan kata jawab. Jadi ada tanya, ada jawab ya. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Itu obrolan atau yang disebut dengan percakapan. Ya. Oke, adawatul istifham. Mada adawatul istifham. Artinya apa tadi? Kata tanya. Nah, ketika kita berbicara tentang kata tanya, maka di situ ada kata-kata atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita lontarkan. Contohnya, bahasa Arab kapan itu apa sih? Bahasa Arab apa itu apa sih? Bahasa Arab apa itu apa sih? Nah, itu ya, kita harus tahu juga. Nah, kita mulai saja. Yang pertama, ma atau mada ya. Ma atau mada artinya itu apa? Jadi bisa ma, bisa mada, artinya apa. Nah, kemudian yang kedua, man artinya siapa. Man artinya siapa. Yang ketiga itu a atau hal, artinya apakah. Nah, jadi kalau misalnya membedakan antara a dan hal itu nanti lagi ya di pelajaran berikutnya, karena kita sekarang kita akan belajar hanya sedikit apa kata-kata yang menjadi kata tanya itu sendiri apa. Nah, kemudian yang keempat, kam, berapa ya, kam berapa. Kemudian yang kelima, aina, artinya di mana. Aina artinya di mana. Kemudian yang keenam, mata. Mata, bukan mata ini ya, tapi mata, tulisannya mata. Kemudian pengucapannya juga mata. Itu artinya kapan. Nah, kita ulang lagi. Yang pertama, ma atau mada, artinya apa. Yang kedua, man, artinya siapa. Kemudian yang ketiga, a atau hal, artinya apakah. Yang keempat, kam, berapa. Kemudian yang kelima, aina, di mana. Dan yang keenam, mata, artinya kapan. Nah, misalnya kita praktekkan di sebuah
kalimat yang mengandung ada kata tanyanya di sana. Misalnya mahada, nah itu ya udah masuk ke pertanyaan. Mahada, nah, sebelum diartikan hada itu apa, nah ma itu dulu terlebih dahulu. Apa tadi ma? Apa? Kemudian hada, ini ya. Jadi teman-teman kita perhatikan, ma apa, hada ini. Jadi ketika disatukan maka menjadi kalimat tanya. Mahada, apa ini? Misalnya kita mau saya kasih contoh, misalnya ini pulpen. Mahada, apa ini? Pasti kan bertanya, apa ini? Mahada. Kemudian pasti orang yang menjawab, ini pulpen. Nah, sebelum tahu ini pulpen, kita harus mengetahui bahasa Arab pulpen itu apa sih? Nah, bahasa Arab pulpen itu adalah qalamun. Apa? Qalamun. Nah, misalnya saya tanya lagi, mahada. Nah, apa ini? Jawabannya hada qalamun. Hada qalamun. Mahada, hada qalamun. Apa ini? Ini pulpen. Oke, selain pulpen misalnya buku. Ya, apa itu buku? Bahasa Arabnya kitabun. Mahada, jawabannya hada kitabun. Nah, sebenarnya ini pelajaran untuk pemula ya, yang belajar bahasa Arab ya. Ketika belajar bahasa Arab itu kan harus dari yang dasar terlebih dahulu. Nah, ini salah satu pelajaran bahasa Arab atau pelajaran pertama yang sangat mudah bagi teman-teman. Mahada, hada qalamun. Mahada, hada kitabun. Nah, itu ya, bisa sampai sini ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika jaraknya jauh, misalnya teman-teman jauh yang menjawabnya, kemudian yang bertanyanya itu dekat. Misalnya, ini saya megang pulpen. Mahada, gak mungkin kan temannya ini pulpen karena jauh, ya. Lawan bicaranya jauh, masa menjawab ini pulpen? Tidak, tapi itu pulpen. Ya, paham sampai di sini? Ya, oke, kita lanjutkan. Mahada, kemudian yang jawabnya tidak mungkin kan ini pulpen, tapi pasti jawabannya itu pulpen. Nah, apa bahasa Arab itu? Nah, kita cari tahu dulu. Bahasa Arab itu adalah dalika, ya, dalika. Nah, misalnya saya tanya, mahada dalika qalamun. Nah, jadi yang bertanya, yang megangnya mahada, kemudian yang menjawab itu lawan bicaranya itu jauh, menunjukkan itu pulpen. Berarti dalika, bukan hada. Karena hada itu artinya ini dan dalika artinya itu. Ya, bisa ya, teman-teman pasti bisa. Kemudian ganti madalika. Nah, misalnya saya simpan pulpen di sini. Madalika. Nah, semuanya menunjuk ya, yang bertanya dan yang menjawab itu jauh posisinya dengan barang yang ditunjuk atau yang ditanyakan. Misalnya saya, madalika, apa itu? Nah, madalika, apa itu? Kemudian yang jawab, dalika qalamun. Dalika qalamun, itu pulpen. Ya. Nah, jadi teman-teman sangat mudah ketika kita belajar bahasa Arab dan sangat asik kalau misalnya kita memahami secara dasarnya saja, ya, secara dasarnya terlebih dahulu. Nah, mahada, hada qalamun. Ketika jauh jawabannya mahada dalika qalamun. Kemudian ketika jauh posisi yang ditanyakan madalika, kemudian jawabannya dalika qalamun. Apa itu? Itu pulpen. Kemudian posisi buku jauh, madalika, ya, coba maaf. Oke, madalika, kemudian jawabannya dalika kitabun. Oke, kemudian misalnya A, ya, memakai apakah.
ahada qalamun? Ya, pasti ketika ada pertanyaan, apakah ini pulpen? Pasti jawabannya iya, atau tidak, atau bukan. Ya, ahada qalamun? Misalnya jawabnya iya. Naam. Nah, naam itu artinya iya. Naam. Hada qalamun. Ahada qalamun? Naam. Hada qalamun. Misalnya jauh, tadi apa? Itu. Berarti itu memakai dalika. Adalika qalamun? Naam. Dalika qalamun. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian saya ganti. Ahada kitabun? Naam. Hada kitabun. Kemudian jauh. Adalika kitabun? Naam. Dalika kitabun. Oke, sampai di sini mungkin pasti ada bertanya-tanya. Ketika kita bisa menjawabnya bukan, gimana? Nah, oke, kita lanjutkan dengan sesuatu yang bukan ya. Misalnya, contohnya, ahada qalamun, ahada kitabun, misalnya ya. Ahada kitabun, ini buku atau pulpen? Bukan, ya. Berarti jawabannya la, ya, la, ba, la, ba. La itu bukan, bal itu tetapi, ya. Misalnya, ahada kitabun, la, bal hada qalamun. Jadi perbedaannya antara ketika kita misalnya menunjukkan sesuatu yang bukan berarti atau bukan aslinya, misalnya ini itu bukan buku tapi pulpen. Nah, dengan menggunakan bahasa Arab itu menggunakan la, bal. Jadi ada bal itu penggantinya apa? Ya, la itu bukan, la bukan, bal tetapi, hada qalamun. Kemudian ahada qalamun, apakah ini pulpen? Bukan, ya, berarti jawabannya la, bal hada kitabun. Nah, jadi menjawab ketika sudah bal itu, kata bal berarti harus menjawab yang benarnya, ya. Jadi ketika la berarti salah, bukan barangnya. Oke, misalnya saya ulangi lagi. Ahada kitabun? La, bal hada qalamun. Misalnya jauh, ganti ahadanya menggunakan dalika. Adalika qalamun? Naam, ya. Dalika qalamun. Kemudian pertanyaannya, adalika kitabun? La, bal dalika qalamun. Bal dalika qalamun. Ya mungkin itu ya pelajaran kali ini. Ya, darsul awal, pelajaran pertama yaitu tentang atau penggunaan adawatul istifham atau kata tanya. Jadi teman-teman bisa lakukan, bisa amalkan di kegiatan sehari-hari atau kehidupan sehari-hari teman-teman, ya, menggunakan sesuatu yang mudah ya ketika belajar bahasa Arab, dari apa, kemudian siapa, apakah, ya, misalnya ini pulpen, ini buku dan lain sebagainya. Ya minimal teman-teman bisa mengetahui ya adawatul istifham itu kata tanya di dalam bahasa Arab, ya, harus benar dan memang kita memahami apa yang kita ungkapkan atau kita bicarakan dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, terima kasih. Mungkin pelajaran pertama cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun sedikit bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Mohon maaf. Sampai ketemu di video berikutnya masih dengan pelajaran yang sama, itu tentang al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab. Terima kasih. Tetap bersama kami di channel Jimatul Arabi, Jimatul Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kalau misalnya ini bermanfaat untuk teman-teman dan saya semakin semangat untuk berkarya di dunia belajar mudah bahasa Arab. Alhamdulillah, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.